Salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan. Marilah kita memulaikan ibadah kita saat ini. Untuk itu dengan penuh kasih dipersilakan kita berdiri. Kita memuji-muji Tuhan dan memuliakan namanya. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Marilah teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, nas Alkitab yang menjadi nas pembimbing bagi kita dalam ibadah saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kidung Jemaat 65, Cakrawala dan Malaikat. Mari puji
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan kita memohon pengampunannya. Sebab Tuhan adalah pengasih dan penyayang, pelindung dan pemberi berkat. Pengampunan dianugerahkannya kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Mari kita sampaikan doa pengakuan ini secara bersama-sama, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa, yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu, tetapi kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 23, Ya Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Jemaat Tuhan, sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Sebagaimana firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22.
Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati, pikiran, bahkan segenap hidup kita untuk menyambut firman-Nya sebagai dasar persekutuan kita saat ini. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau beri. Engkau telah berkenan kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini. Karuniakanlah roh hikmat kepada kami, karena firman-Mu akan kami baca, kami dengar dan renungkan. Roh Kudus, bimbinglah kami dan beri kekuatan kepada kami, supaya kami hidup di dalam firman-Mu dan berdasarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab bagi kita di minggu saat ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian bacaan Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga, dan ini harapan dari kita sekalian, bahwa tidak ada yang bosan dan tidak ada seorang pun yang jenuh ketika kita berbicara tentang kasih. Sebab salah satu ciri kasih ialah tidak berkesudahan. Itu berarti kasih meliputi semua ruang,
menjangkau semua dimensi waktu. Saudara-saudara, membicarakan kasih di dalam hidup kekristenan, sesungguhnya kita membicarakan hal yang paling pokok dan paling mendasar dari iman Kristen. Membicarakan kasih kita berarti sedang membicarakan Allah. Bukankah Allah itu adalah kasih? Dan oleh karena kasih Allah yang mewujud di dalam Yesus Kristus yang bangkit, kita telah dipindahkan dari maut kepada hidup. Oleh kasih itu pula lah saudara-saudara kita masih ada sampai saat ini. Dan oleh kasih itu juga kita berpengharapan akan hidup yang akan datang, demikian juga hidup kekal. Tetapi sangatlah penting untuk disadari bahwa kasih dalam konsep iman Kristen tidaklah teoritis sifatnya. Kasih dalam kehidupan orang Kristen bukan sebuah kasih yang dibicarakan, yang dibahas secara teoritis, tetapi kasih itu adalah tindakan dan perbuatan nyata. Dan itulah sesungguhnya saudara-saudara yang dinyatakan Allah di dalam Yesus Kristus, mulai kelahirannya di dunia ini, kehidupannya, pelayanannya, perjumpaannya, dan semua tindakan yang dilakukannya, bahkan sampai pada penderitaannya, penghukumannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, semua adalah wujud kasih. Dan kepada siapa kasih ini ditunjukkan? Tidak lain dan tidak bukan kepada dunia ini, kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kasih, jujur harus dikatakan, ini pembicaraan yang tidak akan pernah berhenti, dan ini kabar atau berita firman Tuhan yang tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun dan tidak boleh berhenti di suatu titik tertentu. Karena roh dari keimanan kita terletak pada kasih. Berdasarkan bacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, di suasana sukacita iman, masih dalam suasana Paskah, kita menyadari dan sungguh harus mengamini bahwa kasih Allah telah mewujud dalam peristiwa Paskah. Wujud kasih itu kita menjadi orang-orang yang ditebus, dibayar lunas, bahkan diberi jaminan hidup kekal. Kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Saudara-saudara, ada muncul pertanyaan kemudian ketika dalam suasana sukacita iman oleh peristiwa Paskah, di mana letak kasih untuk dibicarakan di sana? Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus dalam semua peristiwa, terutama dalam peristiwa Paskah, menjadi perwujudan bagaimana Yesus kemudian menyempurnakan kasih-Nya, membuka pikiran murid-murid, menampakkan dirinya kepada murid-murid, dan itu semua dilakukannya untuk menyempurnakan kasih. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan diam di dalam dia. Tetapi kita tidak usah jauh-jauh dan terlalu tinggi membicarakan kasih dalam konsep teoritis. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita bagaimana kemudian mengaplikasikan kasih secara sederhana di kehidupan, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Intinya saudara-saudara, perbuatan mewujudkan kasih menjadi ampuh dan sejati. Tindakan atau perbuatan mewujudkan kasih menjadi ampuh dan sejati. Siapapun di antara kita
ketika ditanya apakah saudara memiliki kasih, akan mengaku dengan lantang, ya saya memiliki kasih. Tetapi apakah benar kasih yang Anda dan kita sekalian miliki benar kasih Allah? Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan saat ini berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, ada pertanyaan, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kalimat ini saudara-saudara menjadi jawaban dari pertanyaan, dengan cara apa dan bagaimana kita harus mewujudkan kasih Allah di hidup ini. Berdasarkan ayat Alkitab ini sesungguhnya kepada kita sekalian disampaikan bahwa mewujudkan kasih tidaklah sulit. Mewujudkan kasih bukan sebuah ketidakmungkinan. Dan itu telah dibuktikan oleh Yesus dalam segala aspek pelayanannya, kehadirannya, perjumpaannya bersama dengan murid-muridnya. Saudara yang menderita kekurangan menunjuk pada kondisi kehidupan yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Saudara yang menderita kekurangan itu menjadi sasaran di mana kita pertama-tama mengaplikasikan kasih dengan benar. Tapi saudara-saudara harus diakui bahwa tidaklah mudah untuk mengenali kondisi saudara yang seperti ini, apalagi di zaman sekarang ini. Maka dalam renungan ini kita sedikit akan bersifat kritis tentang konsep ini, saudara yang menderita kekurangan. Ada dua saudara-saudara menjadi faktor kenapa orang tidak dapat mengaplikasikan kasihnya kepada orang atau saudara yang menderita kekurangan. Yang pertama saudara-saudara, faktor itu datang dari saudara yang hidupnya berkekurangan. Yang kedua, faktor itu datang dari kita dalam hal mewujudkan kasih kepada saudara yang menderita kekurangan. Faktor yang pertama saudara-saudara, tidak mudah mengenali dan tidak mudah kemudian merasakan dan lalu berjumpa dengan saudara yang menderita kekurangan di konteks kekinian. Apa sebabnya? Tidak sedikit orang yang sesungguhnya menderita kekurangan. Apakah dia menderita kekurangan kasih sayang? Menderita kekurangan perjumpaan, suasana hidup yang gersang, rasa damai dengan sesama yang hilang. Tidak mudah. Faktornya adalah ada semacam budaya hidup dalam kepura-puraan di kekinian. Kita sulit mengenali mereka yang sebenarnya menderita kekurangan, bukan hanya berbicara materi, tetapi juga dalam berbicara batiniah. Tidak mudah ketika ada seseorang yang menderita kekurangan, berjumpa dengan persoalan dalam hidup, tetapi menutupinya dengan berbagai bentuk gaya hidup. Maka kita sulit untuk mengasihi, menjumpai orang yang benar-benar menderita kekurangan. Itu kita dapat temukan di kehidupan ini. Hidup so susah, hidup sudah porak-poranda, tetapi tampil dengan gaya tidak ada kurang apa-apa. Sehingga rasa empati dari orang-orang menjadi sirna dan hilang. Padahal seharusnya empati yang mewujud dalam kasih akan tercipta di sana. Faktor yang kedua saudara-saudara, sebagaimana firman Tuhan, banyak hati yang tertutup, yang selalu melihat kehidupan orang lain dari sudut pandang hidupnya sendiri. Dan faktor ini kemudian akan menghalangi dan membatasi kasih diaplikasikan kepada mereka yang menderita kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, faktor kedua yang dalam hal ini ada dan hadir dari orang-orang yang selalu berpandangan terhadap orang lain berdasarkan hidup dan keberadaannya.
memang sangat disesalkan. Saudara yang menderita kekurangan itu akan sulit untuk menjadi sasaran kasih ketika seseorang selalu berprinsip dalam hidup ini bahwa segala sesuatu dalam perjumpaan dengan orang lain diukur dari sudut pandang sendiri. Firman Tuhan katakan bagaimana kasih Allah diam di dalam orang tersebut ketika ia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya yang menderita kekurangan. Maka sesungguhnya saudara-saudara, ajaran kekristenan berdasarkan kitab Yohanes saat ini mau menegaskan kasih itu bukan sesuatu yang sulit-sulit amat. Bukan sesuatu di luar jangkauan dan kemampuan manusiawi kita. Sasaran utama dan pertama yang mau dikatakan adalah lihat di sekitar kita, lihat saudara kita. Peka dan peduli empati kepada mereka. Apakah mereka menderita kekurangan? Apakah ada sesuatu pada kita yang bermanfaat dan berguna membangun mereka? Apakah ada kasih sayang, apakah ada perhatian yang bermanfaat bagi saudara kita yang kekurangan perhatian dan kasih? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus telah mewujud nyatakan kasih dengan sempurna. Di dalam keteladanan hidup, di dalam semua peristiwa yang terjadi dan dialaminya. Bahkan sampai peristiwa kebangkitannya, perjumpaannya dengan murid-murid itu mau menunjuk bahwa ada teladan kasih yang sempurna yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, sungguh lembut panggilan firman Tuhan kepada kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada dua esensi kasih yang mau ditegaskan kepada kita. Yang pertama bahwa perbuatan satu-satunya cara untuk mewujudkan kasih. Tidak ada yang lain. Yang kedua bahwa setiap perbuatan kasih akan dan selalu didasari dengan kebenaran. Artinya saudara-saudara, siapapun kita yang mengasihi, siapapun kita yang memberi, apapun yang kita beri kepada orang lain, kepada saudara kita yang menderita kekurangan, tidak ada motivasi lain selain ungkapan syukur bahwa kita diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan untuk mengasihi sesama. Itulah kasih dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan tegas semua orang percaya ditantang oleh firman Tuhan saat ini. Bahwa siapapun yang tidak mewujudkan kasih dalam tindakan kepada saudaranya yang menderita kekurangan, jangan pernah mengklaim dirinya tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Itu menjadi pertanyaan iman untuk menantang setiap orang bahwa ketika seseorang berani berkata, aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku, itu harus mewujud dalam perbuatan nyata dan dalam kebenaran mewujudkan kasih Allah. Saudara-saudara, tidak perlu jauh-jauh memandang ke seberang non jauh di sana. Lihatlah sekelilingmu. Lihat di dalam rumah kita, lihat di tetangga-tetangga kita, lihat di tengah kita berjumpa bersekutu dengan orang lain. Di sana ada sasaran kasih. Di sana ada saudara yang menderita kekurangan. Yang kedua, saudara-saudara, dengan tegas mau dikatakan, hindari dan jauhkan diri dari hidup yang berpura-pura. Kita harus hidup apa adanya, sehingga kasih Allah akan sungguh menjadi nyata berlaku di dalam perjumpaan orang lain dengan kita dan kita dengan orang lain. Saudara-saudara, hidup yang pura-pura yang menyembunyikan kondisi dan konteks hidup, sesungguhnya hidup yang tidak dikenan Allah. Masih ingatkah saudara ketika dalam bacaan firman Tuhan minggu yang lalu ketika Yesus bertanya,
Apakah ada makanan pada kamu? Malukah murid-murid mengatakan bahwa ada sepotong ikan goreng pada mereka? Saudara-saudara, kejujuran akan hidup ini menjadi suatu penentu di mana kasih dapat mewujud dalam tindakan dan perbuatan di dalam kebenaran. Anak-anakku, firman Tuhan berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 434. Allah adalah kasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita dalam sukacita iman, kita persembahkan syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 11b dan 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Firman Tuhan mengantar kita memberikan persembahan, sekaligus sebagai ungkapan syukur kita memuliakan Dia. Kita nyanyikan
Kidung Jemaat 385, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, tak satu terlupa oleh penciptanya. Jemaat Tuhan, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memelihara kami dengan berkat-Mu, kepadamu-lah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan kami ini. Sebab hanya Engkaulah sumber berkat. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkati kami, agar mampu dan sedia menjadi saluran berkat bagi sesama, sehingga nama-Mu dimuliakan. Demi Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Kidung Jemaat 469. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Kita berdoa, kita sampaikan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Engkau telah mewujud nyatakan teladan kasih, dan itu kami nikmati sehingga kami ada hari ini. Firman-Mu kami renungkan. Ini juga bukti kasih-Mu kepada kami, yang selalu setia dan sedia membimbing kami di perjalanan hidup ini melalui firman-Mu. Jalan kami diterangi dan kami terus diarahkan untuk hidup dalam pengharapan. Kami mohon ya Tuhan Allah, mampukan kami hidup berdasarkan firman-Mu dan melakukan firman ini, supaya sungguh benar Engkau ada di dalam kami, dan kami layak di dalam Engkau melalui tindakan nyata dan kepedulian kami mewujud dalam kasih kepada saudara-saudara kami yang menderita kekurangan, apapun bentuk kehidupannya. Ya Tuhan Allah, nama-Mu dipuji dan dimuliakan, supaya itu menjadi motivasi dari segala hal yang kami lakukan di hidup ini. Ajar pula Tuhan kami meninggalkan segala kepura-puraan, supaya kami sungguh menjadi jati diri kami, supaya kasih Allah juga dinyatakan kepada kami,
Dan kasih Allah itu bergema dan bergaung di setiap perjumpaan kami. Ya Bapa di sorga, terpuji Engkau yang menyertai kami di hari-hari hidup kami. Kami mohon Engkau memberkati saudara-saudari kami yang menikmati ketambahan usia. Engkau yakinkan mereka bahwa itu semua terjadi karena kasih-Mu kepada mereka. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami di dalam Yesus Kristus. Maka hidup kami pun kami persembahkan kepada Tuhan melalui kasih yang kami wujudkan dalam hidup sehari-hari kepada sesama dan semua orang. Berkati ya Tuhan Allah dan tolong kuatkan mereka yang di dalam kegelisahan hidup. Mereka yang menderita karena sakit, karena kekhawatiran hidup, karena kondisi komunikasi yang terganggu, yang diwarnai perselisihan, bahkan kebencian. Engkau hadir Tuhan, supaya kasih-Mu itu mewujud dan nyata, sehingga hidup pun dipulihkan, dan semua kami akan sungguh-sungguh menyaksikan kasih itu dalam hidup kami. Kami berdoa bagi mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan lawat mereka dengan kuasa-Mu, beri kesembuhan. Mari Tuhan bebaskan mereka dari beban derita mereka. Begitu pula ya Tuhan Allah semua warga jemaat-Mu, jemaat GPD Koinonia Palu, bahkan semua orang yang boleh menikmati persekutuan dalam ibadah saat ini. Di tiap-tiap pribadi dan rumah tangga mereka, hadirlah Tuhan dengan rahmat-Mu yang tak tertandingi itu. Supaya segala kekhawatiran, segala pencobaan yang melampaui kekuatan kami itu sirna. Engkau meyakinkan setiap rumah tangga bahwa masing-masing menjadi sasaran kasih dan masing-masing menjadi pelaku kasih. Tolong ya Tuhan Allah, kami sebagai persekutuan jemaat Engkau bungkus, Engkau ikat kuat erat dengan kasih-Mu dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Kami menyatakan semua itu, sehingga jauhlah dari kami segala kepura-puraan hidup dan kasih yang pura-pura. Berkati ya Tuhan Allah anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, anak-anak kami dalam pendidikan mereka, anak-anak kami dalam perjuangan mereka meraih cita-cita dan impian. Engkau hadir menyertai mereka dengan kasih-Mu. Berkati setiap keluarga rumah tangga, supaya kasih terus menjadi pengikatnya, dan itu terus didengungkan, diagungkan di tiap rumah tangga persekutuan umat-Mu ini. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia tetap lawat. Dalam keberadaan hidup mereka Engkau beri penghiburan, kasih sayang Tuhan. Kami amini tidak pernah berkesudahan bagi mereka. Berkati ya Tuhan Allah seluruh rencana hidup kami. Berkati jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab, usaha mereka, pekerjaan mereka masing-masing dalam segala bidang. Engkau nyatakan kasih-Mu supaya berkat-berkat Tuhan ditemukan. Kasih-Mu akan terjadi, nikmat akan mereka alami oleh kesempatan hidup yang diberkati. Dan selanjutnya Tuhan, semua akan menjadi berkat karena Engkau yang memberkati. Ya Allah Bapa di surga, kami mohon Engkau menolong kami dalam segala rencana pelayanan kami di Jemaat GPD Koinonia Palu. Majelis Jemaat BP, panitia pembangunan, pengurus-pengurus Pelka dan semua perangkat pelayanan. Engkau menolong kami dengan hikmat-Mu agar apapun yang kami boleh beri dan lakukan, itu menjadi bukti kasih kami kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati saudara-saudara kami yang menderita oleh peperangan, bencana alam, oleh pandemi COVID-19. Hadirkanlah Tuhan berkat-berkat-Mu dalam hidup mereka melalui kuasa kasih Tuhan yang memberkati kami dan kami menjadi saluran berkat. Tolong ya Tuhan Allah sempurnakan persekutuan kami. Kepadamu kami berserah atas apa yang kami rencanakan. Dan hanya kehendak-Mu yang terjadi atas apa yang kami mohon kepadamu. Di dalam Yesus Kristus
Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita nyanyikan pujian. Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu, marilah arahkan hidup kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali, demikian ibadah kita. Mari dalam saat teduh sejenak kita sampaikan doa permohonan kita dalam hati masing-masing kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah rangkaian ibadah kita di hari Minggu saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh perangkat pelayanan, kami tim multimedia Gereja Jemaat GPD Koinonia Palu mengucapkan selamat hari Minggu. Berbuatlah untuk mewujudkan kasih yang ampuh dan sejati. Tuhan Yesus memberkati.